Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ini sangat panjang sekali. Bermula dari kalian keluar dari sekolah ini untuk melaksanakan prakerin kira-kira di bulan Februari, Maret, April, hampir 3 bulan kita nggak ketemu. Tentu kalian juga akhirnya kangen dengan sekolahan ini. Maka di kesempatan kali ini, di sela-sela kita melaksanakan buka puasa, melaksanakan ibadah puasa, akan kami sampaikan materi-materi yang belum kami sampaikan. Ini terutama untuk anak-anak kelas 11. Ini karena di agenda itu kita online tinggal 1 kali, sementara materi masih sangat banyak. Maka di kesempatan kali ini saya sampaikan materi-materi yang perlu kita pelajari. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang kurban dan akikoh. Jadi apa kurban itu, kemudian apa akikoh, bagaimana sejarah sampai adanya akikoh, dalil Al-Qur'annya bagaimana, kemudian syarat-syarat hewan yang akan disembelih bagaimana, waktu dan cara penyembelihannya bagaimana, serta hikmahnya. Anak sekalian, silakan kamu ngambil buku catatan. Ini nanti insya Allah akan saya upload di YouTube, sehingga nanti kalian bisa mempelajarinya secara berulang-ulang manakala ada waktu gitu. Jadi ini kalian tentu sudah pernah melihat orang-orang melaksanakan akikoh atau kurban. Nah, ini diantaranya gambar tentang hewan-hewan akikoh, hewan-hewan kurban. Ada kambing yang kurus, ada anak yang membawa kambing ke tempat penyembelihan dan sebagainya. Kita pelajari dulu apa makna kurban itu sendiri. Kurban, kata kurban berbeda dengan korban. Jadi kalau kurban itu ibadah, kalau korban itu bahasa Indonesia, korban sudah dikenal dengan pengertian kebaktian atau korban kecelakaan. Sedangkan kurban menurut arti bahasa berarti qoroba yaqrobu kurbanan, yang bermakna taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Quran menurut istilah syariah, kurban menurut istilah syariah seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Manar jilid 6 adalah sebagai berikut. Ma yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala minadz-dzabahi ghairiha wa ghalaba 'indana fi dzabaihis nusuki kal adah. Sesuatu yang menghampirkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan penyembelihan hewan dan lain-lain. Menurut kebiasaannya, sembelihan menurut pengertian Islam adalah ibadah seperti penyembelihan kurban. Menurut pengertian di atas, maka kurban adalah segala sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa berupa sembelihan hewan atau yang lainnya. Terutama sembelihan dengan motivasi ibadah seperti sembelihan hewan saat Idul Adha itu kurban itu. Anak sekalian, sejak kapan syariat kurban itu dilaksanakan? Ini kita lihat di dalam Al-Quran diceritakan kurban, terutama kurban Idul Adha itu adalah termasuk warisan dari Nabi Ibrahim. Dalam surat As-Saff ayat 102 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini adalah dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, Ya abati inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, ini kan luar biasa ini. Nabi Ibrahim bermimpi melihat anaknya disembelih.
Maka Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyata bahwa Nabi Ibrahim sudah tega dengan ikhlas mengorbankan anaknya, karena itu bagian dari syariat dari perintah Allah. Maka yang dinilai oleh Allah adalah kesabaran Nabi Ibrahim ini. Maka sebagai hadiahnya kemudian Allah menggantikan Ismail itu dengan hewan sembelihan. Maka yang kemudian dipotong di sana adalah hewan sembelihan. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan hewan sembelihan. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, ini di antara orang yang datang kemudian itu ialah kita. Kita oleh Nabi Muhammad selalu diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Ayat-ayat Al-Quran di atas mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan anaknya yang asal mula disyariatkannya kurban. Perintah kurban. Dalam Al-Quran sendiri ada satu ayat yang saya yakin kalian sudah hafal semuanya. Ayatnya pendek dan sering kita baca. Ayo kita baca bersama-sama, yaitu surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Yaitu mereka orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Selain Al-Quran, ada juga hadis Nabi yang mensyariatkan hewan kurban ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Dari sahabat Abi Hurairah, ia berkata, barang siapa yang mampu tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini larangan dari Rasulullah agar orang-orang kaya itu hendaklah kalau mampu berkorban, hendaklah berkorban. Berkorban adalah wajib bagi Nabi Muhammad dan sunnah bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Ini. Jadi ini adalah perintah sunnah muakkadah bagi kita semuanya. Syarat hewan kurban. Nah, di antara syarat-syarat hewan kurban ini, binatang ternak yang baik untuk ibadah kurban antara lain, satu, ternak yang tidak ada cacat pada badannya, seperti pincang, terlalu kurus, sakit, terpotong telinganya, terpotong ekornya, buta sebelah matanya, dan kurapan. Jadi ini harus kita cari yang terbaik. Yang kedua, biri-biri atau domba yang berusia 1 tahun atau sudah tanggal giginya. Giginya sudah tanggal. Sudah cukup umur, jadi enggak terlalu muda. Yang ketiga, kambing biasa yang dipelihara apabila telah berumur 2 tahun lebih, tetapi bila ia kambing benggala yang berbadan besar dan gemuk, maka cukup dengan umur 6 bulan. Sapi atau kerbau apabila telah berumur 2 tahun atau lebih. Yang unta apabila telah berumur 5 tahun. Ini berdasarkan hadis Nabi yang menyebutkan Anil Barra ibni Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un la yajuzu fi dhahayal awra'ul bayyinu awaruha wal maridah
wal maridul bayyin maraduha wal arja'ul bayyinu arja'a wal kasirul lati la tunqi. Dari Barok Ibnu Azib, Rasulullah bersabda, 4 macam yang tidak boleh dijadikan kurban ialah binatang yang rusak matanya, berpenyakit, pincang, kurus sehingga tidak ada dagingnya lagi. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Tirmidzi. Waktu kurban, saudara sekalian ya. Waktu penyembelihan kurban adalah pada hari raya haji, tanggal 10 Dzulhijjah, setelah sholat hari raya Idul Adha, sampai tanggal 13 Dzulhijjah, atau hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik ini kita tidak diperkenankan puasa, jadi semata-mata kita fokus pada kurban. Nah, disebut hari tasyrik karena di sana itu adalah hari-hari untuk mengeringkan daging kurban. Rasulullah bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla sholati fa inna ma dzabaha li nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha, sungguh dia telah menyempurnakan ibadah dan telah menjalani ajaran Islam. Jadi kurban ini pun ada syariatnya, yaitu waktunya dilaksanakan setelah salat Idul Adha sampai 3 hari. Jadi kalau dikerjakan di luar waktu itu bukan kurban namanya. Cara menyembelih hewan kurban. Kurban seekor kambing atau domba untuk kurban 1 orang. Dan seekor sapi atau kerbau untuk 7 orang. Sedangkan unta untuk 10 orang. Sewaktu menyembelih kurban disunahkan beberapa perkara berikut ini. 1. Membaca salawat kepada Nabi. Nah, jadi bunyi salawat ini saya yakin anak sekalian sudah hafal semuanya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Yang 2, bertakbir. Yang 3, membaca basmalah. Yang 4, berdoa agar ternak kurbannya diterima oleh Allah. Jadi doanya Allahumma hadza minka walaka gitu. Yang kelima, ketika menyembelih kurban hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Jadi hewannya diarahkan kiblat. An Anasin qala dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban 2 ekor kambing yang baik-baik. Beliau menyembelih sendiri, membaca bismillah dan bertakbir. Ini hadis Nabi, hadis Imam Bukhari, hadis nomor 5139. Pembagian hewan kurban. Jadi untuk siapa saja daging hewan kurban itu? Apakah dikasihkan orang semuanya kah? Ataukah boleh dinikmati oleh orang yang berkurban? Liyashhadu manafi'aliyahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi ini hewan kurban ini supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dari sini kemudian kesimpulannya orang yang berkorban pun boleh makan hewan kurbannya. Pemilik kurban diizinkan untuk mengambil beberapa potong daging kurban untuk makanannya di hari raya Idul Adha itu bersama keluarga. Sedangkan daging kurban dan lainnya yang berkaitan dengan ternak kurban dilarang untuk dijual oleh yang berkurban. Daging kurban diizinkan dimakan oleh 3 golongan, yaitu yang berkurban, fakir miskin, dan masyarakat umum. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, An Qatadah tabnal Nu'mani fa ahbarahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama fa qala wala tabi'ul luhumal hadi wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha.
Qatadah Ibnu Nu'man menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah kamu jual daging dengan haji atau daging kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dagingnya dan ambillah manfaat kulitnya dan jangan dijual kulitnya itu. Nah ini tadi sekilas tentang kurban saudara sekalian. Sekarang kita masuk ke akikoh. Apa akikoh itu? Pengertian akikoh. Akikoh menurut bahasa berasal dari kata akko, artinya memotong. Menurut pengertian istilah syariat akikoh ialah menyembelih kambing karena telah lahir seorang anak dari kaum muslimin. Bagi anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 ekor. Waktu penyembelihan ialah pada hari ke-7 oleh orang tua si anak sambil menyukur rambutnya dan memilihkan nama yang bagus. Ini dasarnya ini, hukum akikoh. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad. Karena sunnah yang diutamakan kalau punya hewan untuk akikoh ya monggo diakikohkan. Kalau enggak punya ya jangan dipaksa-paksakan. Karena untuk makan sendiri kadang tidak ada. Jadi hukum akikoh adalah sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Apabila pada waktu berusia 7 hari seorang bayi, tapi orang tua belum mampu menyembelih ternak akikoh yang ditentukan, maka boleh juga di hari yang lain. Asal saja si anak belum berusia balik. Tapi diutamakan hari ke-7, hari ke-14, gitu. Itu hadis dari Nabi. Anil Hasani an Samurata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Tiap-tiap anak tergadai pada akikohnya hingga disembelihkan untuknya akikoh pada hari ke-7 hari kelahirannya. Diberikan nama pada hari itu dan cukur rambut kepalanya. Nah ini. Terus bagaimana pembagian daging akikoh? Daging hewan akikoh. Daging akikoh boleh dibagikan dalam keadaan mentah, boleh juga sesudah dimasak. Kalau tradisi di masyarakat kita ini biasanya ada kenduren. Jadi tasakuran, pemberian nama itu kemudian tetangga-tetangga diundang, kemudian diumumkan anak si ini adalah ini gitu. Hikmah akikoh. Setiap perintah yang datangnya dari Allah dan Rasulullah pasti mengandung hikmah dan keutamaan. Di antara hikmah akikoh adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah Allah yang yaitu berupa lahirnya anak. Karena ia merupakan nikmat Allah yang amat besar. Sebagai bentuk pelajaran dan pengajaran kepada orang tua supaya sanggup berkorban dan berusaha payah untuk anak-anaknya. Sebagai sarana mempererat dan menguatkan tali silaturahim baik di antara keluarga, teman, tetangga, saudara maupun bagi sanak kerabat. Sebagai sarana menjalin ikatan sosial antara lain dengan fakir miskin dan anak yatim. Jadi ini saudara sekalian materi tentang kurban dan akikoh. Mungkin di waktu yang lain kita akan ketemu lagi. Insya Allah nanti akan saya bacakan lagi materi-materi sehingga bisa kita pelajari di YouTube. Sehingga target kurikulum untuk saat ini nanti bisa tercapai. Kiranya cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.